Pemirsa, artis sensasional Nikita Mirzani kembali bikin seteru hukumnya belingsatan. Di tengah alotnya sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Niki kembali melayangkan gugatan Wan Prestasi ke pengadilan yang sama. Bedanya, kali ini Niki tidak sendiri, tapi mengajak Ismail Marzuki alias Mail asistennya yang juga menjadi terdakwa di kasus yang sama untuk bersama-sama menggugat Reza Gladys dan Ataubah Mufid atas dugaan Wan Prestasi senilai 114 miliar. Tak peduli gugatannya disebut di luar Nurul, pihak Niki seenaknya merinci kerugian yang harus dibayar Reza Gladys dan suaminya karena dianggap telah mengubah kerjasama review skincare via WhatsApp senilai 4 miliar menjadi kasus dugaan pemerasan. Nikita Mirzani sudah mengajukan gugatan bersama dengan Ismail Marzuki, mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Dr. Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid. Adanya pendaftar gugatan baru terhadap klien kami, sudah pasti kami akan hadapi. Ya, dibanding gugatan Wan Prestasi pertama yang diajukan pada 16 Mei 2025 dan kemudian dicabut pada 21 Juli 2025, nilai gugatan Wan Prestasi kali ini lebih fantastis. Rinciannya adalah 4 miliar sebagai pengembalian uang kontrak endorse, 10 miliar uang untuk ingkar janji kesepakatan endorse review skincare dari 14 November 2024 hingga 14 November 2025. Dan 100 miliar lagi adalah ganti rugi atas rusaknya kredibilitas Niki dan hilangnya kesempatan mencari nafkah selama di penjara. Tapi yang bikin pihak Reza dan Ataubah naik darah pada gugatan kali ini, Niki meminta pengadilan melakukan sita jaminan atas properti milik Reza dan Ataubah yang ada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Niki seolah yakin menang perkara hingga perlu adanya sita jaminan. Andai Reza dan Ataubah tak punya uang 114 miliar. Kesepakatan tentang review produk skincare dengan nominal 4 miliar rupiah. Ada petitum yang menuntut supaya atas Wan Prestasi yang dilakukan, maka dituntut ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah. Ada tuntutan tentang menghukum para tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar secara tunai dan langsung kerugian atas hancurnya kredibilitas serta hilangnya kesempatan para penggugat untuk mencari nafkah sebesar 100 miliar rupiah. Sebenarnya Wan Prestasi kan harus memenuhi unsur formil. Pertama, ada perjanjian yang sah, tetapi ini kan tidak. Ya. Kedua, kalaupun sepakat kedua belah pihak tidak ada tekanan, maka harus adanya somasi, ya, terhadap orang yang lalai terhadap prestasinya. Lalu kemudian pihak yang disomasi tidak mengindahkan, ya, peringatan somasi tersebut, maka terjadilah yang namanya Wan Prestasi. Endorse saya itu hampir 10 miliar, gitu kan? Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Atas gugatan Wan Prestasi yang kembali diajukan kubu Niki, Doktiv Samira Farahnas yang dikenal sebagai salah satu pendukung Niki menyebut tidak ada yang salah atas strategi hukum yang diterapkan Niki. Ya kalau kayak misalnya kayak dokter gini, sebenarnya dokter juga bisa juga sih minta kerugian pencemaran nama baik 1T itu juga sah-sah aja ya, yang namanya pencemaran nama baik. Pantau terus, jangan sampai lolos karena yang udah dibikin berita-berita itu nggak tahu ya tendensinya apa, cepat bebas. Dan setelah itu nanti yang saya bicarain tadi ya itu PR ya buat kalian ya, saya nggak bisa ngomong sekarang. Rabu 1 Oktober mendatang sidang Wan Prestasi Niki akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika Niki menang di kasus pidana, bukan mustahil mimpinya menjadi kaya mendadak dengan membuat Reza dan Ataubah auto bangkrut bakal terwujud. No comment, biarkan masyarakat yang menilai. Udah. Ini nggak akan selesai, Mas. Makanya aku bilang dari kemarin, kalau misalnya di sini ngasih statement, nanti sini ngasih statement, terus aja saling balas. Jadi lebih baik kita diam. Di balik drama panas perseteruan Niki featuring Mail versus Reza dan Ataubah, publik dikejutkan oleh aksi mafia skincare lewat review negatif dan uang tutup mulut yang diduga dilakukan Niki bersama Mail
Dr. Oki Pratama dan Doktif Samira. Lalu benarkah Doktif Samira juga sempat memanfaatkan Mail untuk nego uang tutup mulut? Bukan, itu salah ya. Doktif tidak pernah berkomunikasi apapun dengan Mail. Sampai detik ini Doktif tidak tahu nomornya Mail.